Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Irawan, NIM 219. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Hukum Islam. Usul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil landasan hukum fikih secara umum, cara mengistimbakan menarik hukum dari dalil-dalil tersebut, dan persyaratan kualifikasi berdasarkan istimbat. Abdullah memberikan pengertian usul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum syara mengenai perbuatan manusia, amalan dari dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah, dan metode penelitian hukum syara mengenai perbuatan manusia, amaliyah dan dalil terperinci. Fikih merupakan bagian dari syariah Islam, disebut sebagai bagian dari syariah Islam karena syariah Islam itu sangat luas, mencakup seluruh ajaran Islam, baik berupa akidah usuliyah maupun amaliyah furu'iyah. Konsep hukum Islam. Sumber hukum Islam. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan, salah satunya untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak implementasi tentang ajaran Islam. Implementasi yang timbul inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, konflik, memahami radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu hukum Islam hadir sebagai penengah karena hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber hukum Islam. Dikutip dari ulama NU, adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang banyak membantu, setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. 1. Maqasid syar'i disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada 2 kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. 2. Kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atau segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. 3. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia, di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut jika dibahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya. Umumnya ini akan kamu pelajari jika mengambil jurusan agama atau belajar secara mandiri. Contoh hukum Islam. Sebenarnya ada banyak hal yang sering kita temukan tentang contoh hukum Islam. Bahkan kita juga mengalami contoh hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana, adalah masalah pencatatan pernikahan. Jika dilihat di Al-Quran ataupun di hadis, perintah yang wajib atau menyuruh pencatatan pernikahan tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah SAW pun katanya juga tidak mencatat nikah, namun setelah sepeninggalan beliau juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Menariknya, dari semua itu tidak ada yang melarang melakukan pencatatan. Kemudian di era saat ini pencatatan nikah dilakukan. Hal ini dikarenakan pencatatan nikah dianggap memberi banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya meminimalisir terjadinya kemudaratan perselingkuhan. Karena melihat manfaat nikah, maka pencatatan nikah ini menjadi hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah mursalah. Metode istimbat. Sebagaimana jelaskan sebagai bahwa istimbat merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran, As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara. Ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.